Perkenalkan, nama saya Anggi Novita Menalu, NIM 2303010075. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dari mata kuliah Metodologi Penelitian Bahasa. Judul penelitian saya adalah Strategi Kesantunan Berbahasa sebagai Pemicu Konflik dalam Film Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah. Adapun daftar isi proposal saya, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, objek penelitian, metode penelitian, proses penelitian, hasil penelitian, dan yang terakhir, hasil pembahasan dan penutup. Bab 1. Latar belakang. Bahasa merupakan sarana utama manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan pendapat dalam kehidupan sehari-hari, agar komunikasi berjalan dengan baik. Setiap penutur perlu memerlukan strategi kesantunan berbahasa sehingga lawan tutur merasa dihargai. Namun, dalam praktiknya masih banyak komunikasi yang justru menimbulkan konflik akibat penggunaan bahasa yang kurang tepat. Film Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah dipilih karena menampilkan dialog yang realistis dan memperlihatkan bagaimana strategi kesantunan berbahasa dapat mempengaruhi munculnya konflik antar tokoh. Rumusan masalah penelitian ini, yang pertama, bagaimana penggunaan strategi kesantunan berbahasa yang ditampilkan oleh para tokoh dalam film Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah. Rumusan masalah yang kedua, mengapa strategi kesantunan berbahasa yang digunakan dalam interaksi tokoh justru dapat menimbulkan atau memperburuk konflik. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara pilihan strategi kesantunan berbahasa dengan dinamika konflik yang terjadi dalam film tersebut. Tujuan penelitian proposal saya ini, yang pertama, untuk mendeskripsikan penggunaan strategi kesantunan berbahasa yang digunakan oleh para tokoh dalam film Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah dalam setiap interaksi yang terjadi antar tokoh. Tujuan yang kedua, untuk mendeskripsikan penggunaan strategi kesantunan berbahasa yang digunakan oleh para tokoh dalam film Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah dalam setiap interaksi yang terjadi antar tokoh, untuk mengetahui alasan penggunaan strategi kesantunan berbahasa dalam percakapan para tokoh yang justru dapat menimbulkan atau memperburuk konflik dalam film Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah. Tujuan yang ketiga, untuk menjelaskan hubungan antara pilihan strategi kesantunan berbahasa yang digunakan para tokoh dengan dinamika konflik yang berkembang dalam film Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah. Bab 2 proposal penelitian ini, landasan teori. Penelitian ini menggunakan kajian pragmatik karena pragmatik mempelajari makna tuturan berdasarkan konteks. Teori utama yang digunakan adalah teori strategi kesantunan Brown dan Levinson, yang menjelaskan bahwa setiap penutur menggunakan strategi tertentu untuk menjaga hubungan sosial dan menghormati lawan tutur dalam proses komunikasi. Kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa merupakan salah satu aspek penting dalam komunikasi karena mencerminkan sikap menghargai, menghormati, dan menjaga hubungan baik dengan lawan tutur. Dalam kehidupan bermasyarakat, penggunaan bahasa yang santun dapat menciptakan komunikasi yang efektif, harmonis, dan meminimalkan terjadinya kesalahpahaman maupun konflik. Sebaliknya, penggunaan bahasa yang bertentangan antar pihak dalam kajian pragmatik kesantunan berbahasa dipahami sebagai strategi yang digunakan penutur untuk menjaga hubungan sosial dan menghormati citra diri atau teks lawan tutur. Oleh karena itu, kesantunan tidak hanya ditentukan oleh pilihan kata yang sopan, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks komunikasi, hubungan sosial, tujuan komunikasi, serta norma budaya yang berlaku. Konflik dalam komunikasi. Konflik dalam komunikasi merupakan pertentangan yang muncul akibat perbedaan pendapat, kepentingan maupun kesalahpahaman dalam proses komunikasi.
Konflik dapat dipengaruhi oleh pemilihan kata, cara penyampaian, serta penggunaan strategi kesantunan yang kurang tepat, sehingga hubungan antar tokoh menjadi terganggu. Feeling sebagai objek kajian pragmatik. Pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji makna tuturan berdasarkan konteks penggunaannya. Dalam kajian pragmatik, dialog feeling dipandang sebagai data kebahasaan karena mengandung berbagai bentuk tindak tutur, implikatur, peranggapan, diksi, serta strategi kesantunan berbahasa. Feeling menjadi objek kajian pragmatik karena dialog antar tokoh tidak hanya menyampaikan makna secara langsung, tetapi juga mengandung makna tersirat yang dipahami melalui konteks percakapan. Penelitian relevan. Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji strategi kesantunan berbahasa dalam berbagai feeling menggunakan teori Brown dan Levinson. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan fokus kajian, karena penelitian ini menitik beratkan pada hubungan antara strategi kesantunan berbahasa dengan munculnya konflik dalam feeling Anda ibu tidak menikah dengan ayah. Dan bab tiga penelitian profesor saya ini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan pragmatik digunakan untuk menganalisis makna tuturan berdasarkan konteks. Sedangkan data penelitian berupa dialog, para tokoh, dan feeling yang mengandung strategi kesantunan berbahasa. Teknik pengumpulan data ini ada teknik simak, teknik catat, dan teknik mendengar. Objek penelitian. Sumber data adalah asal diperolehnya data yang digunakan dalam penelitian. Menurut Suharsini Arifunto 2019, sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh dari peneliti. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Tempat penelitian ini tidak terikat pada suatu tempat tertentu. Penelitian ini dapat dilakukan di tempat yang mendukung kegiatan membaca, mencatat, dan menganalisis. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 23 Juni. Instrumen penelitian. Instrumen utama peneliti sendiri. Teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan proses mengolah, mengorganisasikan, menafsirkan, dan menyimpulkan data yang telah diperoleh sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh dapat diinterpretasikan secara sistematis dan menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Uji keabsahan data. Uji keabsahan data ada tiga. Yang pertama, triangulasi teori, kecukupan referensi, dan kecukupan data. Triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan hasil menggunakan lebih dari satu landasan teori sehingga interpretasi data menjadi lebih kuat. Dan yang kedua, kecukupan referensi. Penggunaan berbagai referensi tersebut bertujuan untuk memperkuat landasan teori serta mendukung hasil analisis yang dilakukan peneliti. Dan yang terakhir, kecukupan data. Peneliti memastikan bahwa seluruh dialog yang berkaitan dengan fokus penelitian telah dianalisis secara menyeluruh. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Data penelitian berupa tuturan para tokoh yang mengandung strategi berbahasa serta dialog yang menunjukkan munculnya konflik. Sumber data utama berasal dari feeling Anda ibu tidak menikah dengan ayah. Sedangkan sumber pendukung berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pragmatik dan kesantunan berbahasa. Pembahasan. Berdasarkan contoh analisis strategi berbahasa yang dikemukakan oleh Brown dan Levinson 1987 memiliki peran penting dalam membangun memicu konflik antar tokoh. Strategi kesantunan yang digunakan dalam suatu tuturan dipengaruhi oleh hubungan spesial, tujuan komunikasi, tingkat kekerasan, dan situasi yang melatar belakangi percakapan. Apabila strategi yang dimiliki tidak sesuai dengan konteks tuturan dapat mengancam citra diri lawan tutur sehingga memunculkan konflik.
Sekian pemaparan hasil proposal saya. Jika ada tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih.